Tapi pergi dari rumah dan menjauh itu bisa jadi menimbulkan konflik baruan. Ya Mbak, aku tahu. Tapi mau gimana lagi? Rani sampai saat ini belum bercerita apapun pada Fatimah. Karena dia pikir ini adalah masalah pribadi yang tidak perlu diceritakan. Ya sudah makan dulu. Nanti salat tarawih sendiri ya. Soalnya tarawih selesai Wan. Tadi kamu kesiangan di jalan sih. Ya Mbak. Fatimah langsung pergi. Membiarkan Rani makan sendiri di kamar. Rani makan sendirian. Sudah 3 malam dia buka sendirian. Rasanya kesepian. Di saat seperti ini jadi ingat bapaknya yang sudah meninggal dan juga suaminya. Tok-tok. Suara pintu diketuk. Rani langsung meletakkan piringnya. Lalu bergegas membuka pintu untuk orang itu. Siapa ya? Kalau Mbak Fatimah kenapa gak teriak-teriak? Gumam Rani sambil membuka pintu. Ceklek. Suara pintu terbuka. Ran, aku datang lagi. Ucap seseorang itu. Ngapain kesini? Mau apa? Sadar karena lumut. 3 hari kemudian. 3 hari yang lalu Arfan lagi-lagi datang menemui Rani di pesantren. Tapi Rani belum mau kembali. Sampai akhirnya Arfan marah dan pulang dengan tangan hampa. Sudah hampir 1 minggu Rani pergi. Dan selama itu pula Arfan hanya berdiam diri. Dia bingung harus bekerja apa. Bekerja serabutan dia tidak bisa. Bekerja di kantor ogah disuruh-suruh. Wirausaha, tidak ada modal. Ikan papa bisa mati, Fen. Kamu ngasih makannya kebanyakan tuh. Kau tegur Novia saat melihat Arfan duduk di pinggir kolam sambil memberi makan ikan. Arfan langsung berdiri saat melihat mamanya datang. Duh, gimana ini? Serok mana serok? Novia mencari serokan ikan. Dia ambil sebagian makanan ikan agar tidak terlalu banyak makanan menutupi permukaan air. Ma, aku harus kerja apa? Tanya Arfan. Apa saja, Fen? Apa saja asal halal. Kamu harus segera cari kerja. Apalagi Rani sekarang sudah kerja. Kamu mau nantinya Raningan kembali ke sini karena merasa sudah bisa hidup mandiri dan tidak butuh suami lagi? Arfan menggeleng. Walau awalnya dia tidak cinta, tapi entah kenapa semakin lama Rani pergi, semakin dia merasa ada yang hilang dari hatinya. Mama punya uang gak? Aku butuh modal. Fen, ucapanmu ini kalau didengar sama papa bisa marah besar, Fen. Kenapa harus pakai modal besar? Sedangkan banyak usaha yang tidak perlu banyak modal. Apa contohnya? Apa ya? Coba deh kamu ke rumah Aras. Kamu tanya dia. Tapi kamu udah sering minta diajari Aras kan? Tapi gak juga kamu kerjakan. Udahlah gak usah aja. Mending tidur lagi aja sana. Saking kesalnya Novia bicara seperti itu. Maksudnya hanya ingin menyindir Arfan. Ya udah kalau gitu. Aku mancing aja, Ma. Astagfirullah. Ya Allah, berilah kesabaran lebih besar lagi. Novia hanya bisa mengurut dada. Niatnya menyindir malah berujung mancing. Entah apa yang dipikirkan Arfan. Arfan mengambil peralatan mancing. Lalu naik motor ke tempat pemancingan. Dia akan pergi ke situ Rawabinang bukan nama sebenarnya. Karena spot mancing di sana gratis. Hanya butuh umpan saja. Kali ini dia mampir membeli umpan lumut. Bukan dia ahli. Tapi beberapa hari sebelumnya dia melihat banyak orang menggunakan lumut untuk memancing ikan dan banyak dapatnya. Maka hari ini dia akan mencobanya. Tak susah mencari umpan lumut di situ. Karena di pinggir situ rawa, ada warung-warung yang menjual lumut. Dia membeli lumut 1 mangkuk kecil yang dihargai Rp5.000. Cukup Bang goceng aja? Tanya si penjual. Cukuplah. Arfan merogoh uang 5.000-an dan dia berikan pada penjual itu. Arfan tidak langsung mancing. Dia duduk di bangku sambil menikmati udara terlebih dahulu. Entah kenapa dia jadi malas saja untuk memancing pagi ini. Semakin lama semakin banyak pengunjung yang datang. Membeli lumut.
Rata-rata mereka membeli 5.000 sampai 10.000. Arfan lalu tergerak hatinya untuk bertanya pada si penjual. Laris ya bang? Tanya Arfan. Ya alhamdulillah. Sehari bisa dapat berapa bang? 500 sampai 1.000.000 bang. Jualan gak modal ini bang. Hehehe. Lo gimana maksudnya bang? Tanya Arfan penasaran. Karena kok ada jualan tapi gak modal. Pikirnya. Ya kan lumut ngambilnya gratis bang. Tapi ya harus pagi banget. Kalau lumut pagi itu bagus bikin Jair jadi galak. Cepet dapatnya bang. Saya tertarik sama jual lumut. Kok bisa gratis? Ya iyalah tinggal abang cari aja di danau-danau. Banyak lumut. Terus taruh aja di bak penampungan kayak gini. Udah tinggal jual. Goceng segini nih bang. Penjual itu menunjukkan mangkok sebagai takaran lumut yang dia jual. Gak modal tapi bisa dapat 500.000 sehari. Keren banget bang. Ya alhamdulillah namanya rezeki ya bang. Tapi ya harus kuat mental. Nyari lumut kan gak gampang. Kudu kuat mental. Kadang ekstremnya ketemu ular. Macem-macem lah. Si penjual itu bercerita sambil melayani para pembeli yang pastinya adalah pemancing mania. Wah serem juga ya. Tadinya Arfan tertarik ingin jualan lumut juga. Tapi setelah penjual itu bilang nyarinya susah, dia pun enggan melakukan meski tanpa modal. Hanya modal keberanian. Ya serem tapi kan hasilnya main bang. Kalau gak jualan gini bini sama anak saya mau makan apa? Tekat bang. Semua pekerjaan pasti ada risikonya. Gak ada yang tanpa risiko. Lah abang sehari-hari kerja apa bang? Nganggur bang. Jawab Arfan lirih. Agak malu karena jawabannya didengar beberapa orang yang sedang membeli. Oh belum dapat kerja ya? Gak apa-apa masih single kan? Antara juga dapat. Penjual itu sepertinya berpikir positif tentang Arfan. Udah punya bini bang. Tapi belum punya anak. Oh gitu? Kalau bingung mau kerja apa? Jualan lumut aja bang. Itu ada warung kosong. Yang punya meninggal bulan lalu. Tapi gak ada yang gantiin. Kalau mau pakai aja. Paling bayar uang kebersihan. Sama kalau mau benerin warungnya nyampe 1.000.000 benerinnya. Takut ular bang. Lah si abang kan punya ular. Masa takut sama ular? Gimana sih bang? Canda si penjual. Hehehe. Kalau udah berkeluarga gak usah mancing terus bang. Rugi waktu. Saya aja nyesel mudanya sering mancing gak inget waktu. Sekarang nyesel. Soalnya teman sebaya saya udah pada sukses. Saya baru merintis. Untung saya cepat sadar. Sekarang sih jualan lumut aja. Karena saya ahlinya di bidang ini. Saya lakuin aja lah bang. Arfan menyerapa apa yang dikatakan penjual lumut itu. Dia tidak kenal. Tapi dalam hati dia membenarkan apa yang dikatakan orang itu. Sejak mendengar ceramah si mamah kemarin, dia sebenarnya sudah sadar. Ingin sekali bekerja. Tapi untuk memulainya itu yang sulit. Dia takut tidak cocok lagi dan berhenti di tengah jalan. Kok bengong bang? Pasti abang kesini karena dimarahi bini kan? Hehehe. Ya gitulah bang. Alasan orang mancing itu pasti karena stres bang. Cari hiburan buat ngilangin stres. Tapi pas pulang diomelin sama bini ya tambah stres lagi. Bener gak bang? Hehehe. Iya bener banget bang. Kalau kata anak muda ulet ya bang. Udah gak usah mikir panjang bang. Kerjakan aja yang bisa dikerjakan. Gak usah mikir kejauhan. Gini aja besok habis subuh. Saya tunggu di sini. Saya ajari nyari lumut. Ya kali aja abang cocok usaha ini. Gak takut kesaing bang? Ngapain kesaing bang? Lihat itu banyak warung yang jual lumut kan? Semuanya laku. Karena kita punya lumut yang sama, harga juga disamakan. Malah kalau ada yang kehabisan bisa ngambil di warung lain. Semua kerja sama. Biar dapur tetap ngebul bang. Ya deh bang. Saya mau. Besok habis subuh ya. Oke saya akan kesini. Arfan langsung berdiri dan undur diri. Mau mancing bang? Gak bang mau pulang aja.
jawab Arfan. Lalu lumutnya, pekerjaan yang menjanjikan. Keesokan harinya Arfan memenuhi janjinya untuk ikut bersama penjual lumut. Setelah subuh dia tidak langsung tidur lagi. Dia langsung bersiap pergi. Usahanya ini mengundang penasaran Indra dan Novia. Mau kemanakah anaknya pergi sepagi itu? Mau kemana Fen pagi banget? Tanya Novia. Cari lumut, Ma? Lumut? Novia geleng-geleng kepala. Dia pikir Arfan akan mancing sepagi itu. Ya mau jualan lumut. Fen. Nyari lumut? Mau jualan lumut? Yang bener aja. Yang ada di otakmu itu apa sih, Fen? Kerja yang benar. Ucap Indra. Kata mama aku harus pinter nyari kerja. Nah ini usahaku, Pa. Jualan lumut itu gak pakai modal tapi untungnya banyak, Pa. Ya sudah pergi aja sana. Novia mengedipkan matanya pada Indra. Memberi kode untuk mengizinkan Arfan pergi. Makasih, Ma. Arfan lalu pergi hanya berpamitan pada Novia. Dan tidak dengan Indra. Astagfirullah, Ma. Indra langsung duduk sambil mengurut dada. Tak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran salah satu anak kembarnya itu. Sudah, Pa, ikuti saja maunya. Mumpung dia mau usaha. Udah biarkan saja. Daripada dia gak ngelakuin apa-apa. Nanti lihat setelah pulang kayak apa. Papa kasih modal, dibuang. Papa kasih kerjaan di kantor, keluar. Maunya apa dia, Ma? Terus gimana nasib rumah tangganya? Mama juga khawatir dengan Arfan dan Rani. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka. Mungkin ini alasan Arfan mau jualan lumut. Dia takut kali Rani beneran gak mau balik lagi. Hah? Indra menghela nafas. Memikirkan Arfan bisa-bisa membuat asam lambungnya naik. Setelah sampai di lokasi, Arfan menuju warung penjual kemarin. Di sana sudah ramai orang ternyata. Mereka sudah siap memakai sepatu boot dan beberapa peralatan seperti serok lumut dan jerigen yang sudah dilubangi bagian atasnya sebagai tempat menaruh lumut nantinya. Ayo, Bang. Wah, beneran dateng lu, Bang. Iya, Bang. Tapi saya gak pakai sepatu boot begitu, Bang. Pakai jerigen juga? Arfan menunjuk ke arah sepatu yang dipakai si abang. Nanti gantian aja, Bang, pakai punya saya. Iyalah, nanti naruhnya pakai apa? Bentar saya ambilin punya saya. Si abang lalu masuk mengambil jerigen lagi untuk Arfan. Oh gitu? Oke, Bang. Arfan yang punya pengalaman sebelumnya hanya mengikuti saja apa yang diajarkan oleh si abang. Pertama si abang nyebur duluan. Arfan mengamati bagaimana cara si abang mengambil lumut. Ternyata harus berendam begitu. Pikir Arfan. Sejenak dia merasa tidak nyaman dengan yang dilakukan mereka. Tapi dia butuh pembuktian. Dia ingin Rani kembali. Dia mengumpulkan tekad kuat untuk bisa bekerja seperti ini. Kerja mudah, tanpa modal, untung segunung. Begitu yang dipikirkan Arfan. Maka dia tidak menyerah kali ini. Ayo, Bang. Saya udah selesai. Gantian lo, Bang. Teriak si abang. Oke, Bang. Arfan langsung menuju di pinggir situ. Dia memakai sepatu boot yang dia pinjam dari si abang. Udah lihat kan caranya? Gampang kok. Gak butuh banyak skill. Tapi harus waspada kalau tiba-tiba ada buaya ya, Bang. Ah, yang bener, Bang. Arfan terkejut dan merasa ngeri mendengar penuturan si abang. Gak, Bang, bercanda. Udah buruan keburu siang, Bang. Udah gak bagus lagi lumutnya. Ya, Bang. Arfan mencemplungkan diri ke situ. Di pinggiran yang tidak terlalu dalam. Dia lalu menyerok lumut-lumut yang ada di depannya. Lalu dia masukkan lumut itu ke dalam jerigen. Wih, banyak juga dapatnya, Bang. Ucap si abang setelah Arfan berhasil mengambil lumut tanpa hambatan. Dia langsung menghampiri si abang. Alhamdulillah rezeki, Bang. Ya udah, sekarang kita langsung balik ke warung. Nunggu pembeli. Gampang kan, Bang? Cuma gitu down. Pasti bisa kan? Iya, Bang, gampang banget ternyata.
Sepertinya ini adalah hari keberuntungan Arfan. Karena sebelum zuhur dagangannya sudah habis terjual. Wah, gampang banget nyari duit. Cuma modal gitu, Don. Dapat 400.000. Rani pasti bangga dang sama aku. Sebelum pulang Arfan menghitung uang yang dia dapatkan. Bang, makasih ya. Nanti saya mau beli sendiri, Bang. Ucap Arfan sumringah. Dia menyerahkan jerigen pada si Anang. Wah, laris ya, Bang. Gimana, enak kan? Sambil santai-santai dapat duit. Iya, Bang, bener. Enak banget. Makasih ya, Bang. Saya pulang dulu ya. Siap, Bang. Buruan pulang kasih bininya, Ang. Pasti seneng. Iya, Bang. Arfan lalu mengambil motornya. Dengan uang yang dia dapat, dia membeli sepatu boot dan jerigen yang akan dia gunakan esok hari. Dia tidak peduli dengan pakaiannya saat ini yang kotor. Masih sisa lumayan? Aras mah kalah kalau begini. Lihat saja nanti papa pasti melongo lihat anaknya bisa bawa yang banyak tanpa modal. Gumam Aras saat di perjalanan pulang. Dia tidak sabar ingin segera pulang dan tidur. Kotor banget sih, Ven. Mandi sana. Ucap Novia saat Arfan pulang. Ma, aku dapat duit banyak, Ma. Dapat 400.000 tanpa modal, Ma. Ucap Arfan sumringah. Dia berharap Indra mendengar. Jadi Indra tidak akan membandingkan dia dan Aras lagi. Alhamdulillah. Bawa apa itu? Sepatu boot sama jerigen. Mau aku pakai besok buat nyari lumut lagi, Ma. Oh gitu. Ya, semoga tambah banyak lagi besok. Arfan langsung mandi. Dia tidak sabar ingin segera ketemu besok pagi dan cari lumut lagi. Kalau sehari 400-500 sebulan bisa 15 juta. Buset, ngalahin gaji orang kantoran dang. Arfan mencoba menghitung saat dia hendak tidur siang. Dalam otaknya hanya ada keuntungan. Sedangkan rugi, tidak dia pikirkan. Selama 3 hari Arfan seakan selalu beruntung. Dia dapat penghasilan rata-rata per hari antara 400 hingga 500. Dan setelah hari ketiga dia memberanikan diri untuk menjemput Rani lagi di pesantren. Dia berharap kali ini Rani mau pulang bersamanya. Rani pasti mau pulang kalau tahu aku udah kerja. Aku pinter nyari duit. Dia pasti bangga. Kan itu yang dia mau. Setelah maghrib, Arfan pergi ke pesantren untuk menemui Rani. Dia berharap Rani mau ikut pulang bersamanya. Wan, aku udah kerja. Kamu mau pulang ya? Ucap Arfan saat bertemu Rani di pesantren. Alhamdulillah, kerja apa, A? Rani pun tak kalah senang mendengar suaminya akhirnya bisa berubah. Mau bekerja. Jualan lumut, Ran. Tanpa modal. Tapi hasilnya lumayan banget. Sehari aku bisa ngantongin 400-500 ribu. Aku udah jualan 3 hari. Rani bukannya tidak bersyukur, tapi dia merasa pekerjaan yang dilakukan Arfan kali ini tidak menjanjikan. Kok malah bengong? Keburu malam loh. Rani melihat Arfan jadi banyak bicara. Mungkin karena sedang bahagia. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk menghindari Arfan. Dia pun akhirnya menurut untuk ikut suaminya kembali hunian mertua indah. Semoga ujiannya sudah berakhir dan tidak ada ujian-ujian yang lain lagi. Diundang buka bersama. Semakin mendekati Lebaran, penjualan basreng Aras semakin meningkat. Semua itu tidak lain karena Naura yang tetap berusaha meski sang suami saat ini belum bisa maksimal membantunya. Naura mau melakukan apa saja untuk menggantikan suaminya. Bahkan naik motor sendiri bolak-balik ke pasar tidak jadi masalah untuknya. Siapa sangka di balik tubuh mungilnya menyimpan potensi yang besar. Mbak Naura ini kecil-kecil tapi kuat bawa belanjaan banyak begitu. Ujar Bu Pipit saat Naura baru saja sampai di rumah setelah berbelanja bahan. Semua berawal dari kepepet, Bu. Hehehe. Naura memarkir motor dan menurunkan belanjaannya dibantu Bu Pipit. Ya bener, Mbak. Ilmu kepepet ini sih. Kalau kepepet kita jadi bisa melakukan yang tadinya tidak bisa kita lakukan.
Ucap Bu Nur yang sedang menggendong Alfa. Tepat sekali Bu Nur. Ra, udah pulang? Biar aku aja yang bawa masuk. Ucap Aras. Gak boleh Kak. Kak Aras istirahat aja. Gak boleh capek-capek dulu. Aku gak bisa Ra, lihat kamu susah payah sedangkan aku cuma tidur-tiduran aja. Oh gak mau Ra, sini. Aku udah sehat kok. Ya udah deh emang dasar anak bandel nih. Naura tersenyum. Dia akhirnya mengizinkan Aras membawa masuk belanjaannya. Saya goreng dulu ya Mbak. Tadi yang udah dipotongin. Iya, Bu, sekarang. Saya mau ngecek pesanan sambil lift dulu. Alfa biar saya yang gendong Bu. Naura mengambil Alfa dari gendongan Bu Nur lalu masuk ke dalam. Dia melihat Aras duduk sambil memegang perutnya. Kenapa? Sakit lagi? Bandel sih? Enggak sakit kok. Siapa yang bilang? Jawab Aras sambil tersenyum. Nah itu kenapa perutnya dipegang-pegang? Mules. Dan sesaat kemudian terdengar suara letupan gas amoniak. Bau, ayah Alfa jorok. Udah sana ke kamar mandi. Masa dikentutin sih? Ucap Naura sambil memencet hidungnya sendiri. Hehehe. Kentut itu sehat Bunda? Ya udah sana. Entar kentut-kentut lagi. Waduh baunya udah menjalar ke sini Mas. Teriak Bu Nur dari luar. Tuh kan? Udah sana. Naura mendorong suaminya agar mau ke WC untuk buang air besar. Itulah salah satu kebiasaan buruk suaminya yang sulit untuk dihilangkan. Kentut sembarangan. Ya Bunda sayang. Aras tak sengaja hampir mencium pipi Naura, tapi untung saja Naura cepat menghindar. Ayah. Mentang-mentang gak puasa main cium-cium aja tuh orang. Naura lalu meletakkan Alfa di bouncer agar dia bisa sambil bekerja. Naura mengecek pesanan di 4 marketplace yang berbeda. Alhamdulillah udah 70 pesanan yang masuk. Untung saja stok aman. Gumam Naura. Dia melihat sekeliling ruangan. Dia sadar saat ini kontrakannya memang sudah tidak muat untuk tempat produksinya. Bahkan ruang tamu saja sekarang sudah penuh dengan stok basreng siap kirim. Mbak Naura basreng datang. Teriak Bu Pipit dari luar. Oh ya Bu. Naura bergegas keluar menemui tetangga. Ini ada 100 basreng 1 kiloan Mbak. Oh iya Bu, nanti packing lagi nunggu yang ini mateng ya. Ucap Naura. Sekarang memang urusan nimbang dan bungkus dia serahkan pada tetangga. Jadi dia tinggal menempel resi dan siap untuk diambil kurir. Masalah banyak banget, Ra. Ucap Aras setelah keluar dari kamar mandi. Udah disabun belum? Udah Dang. Alhamdulillah Kak. Ini aja aku ngecek pesanan ada 60 pesanan yang harus kita packing hari ini. Alhamdulillah. Istriku benar-benar wanita perkasa. Aras memuji kemampuan istrinya. Meski dia sedang sakit, tapi Naura rupanya bisa mandiri. Bahkan bisa menghidupkan kembali usahanya yang kemarin sempat terhenti. Alhamdulillah, jangan perkasa Dang. Tapi wanita cantik nan soleha pinter nyari duitnya. Hehehe. Ya, ibu negara ini emang top deh. Gak ada yang bisa ngalahin. Aku bantu packing ya. Iya, kita packing berdua. Mepet boleh gabung? Gak boleh. Mepet-mepet bayar. Enak aja. Naura terkekeh melihat suaminya. Dan keduanya pun bekerja sama untuk menempel resi di basreng siap kirim ini. Kak, kayaknya kita butuh tempat yang lebih luas. Ucap Naura sambil menempel resi. Ya aku pikir juga begitu. Kontrakan ini udah gak muat. Bentar Mama telepon Kak. Ucap Naura saat melihat ponsel dan ada nama Mama di layar. Assalamualaikum. Halo Ma. Ada apa, Ra? Tanya Aras setelah Naura menutup teleponnya. Mama dan Papa undang kita buka bersama di rumah mereka. Mumpung weekend Kak. Teh Rani juga udah pulang katanya.
Alhamdulillah kalau udah pulang. Katanya nanti sore kita dijemput sama Kak Arfan, Kak. Gak perlu naik motor. Ya deh, terserah aja. Sore harinya semua packingan Naura dan Aras sudah selesai dan sudah diambil kurir. Sekarang mereka bersiap untuk pergi ke rumah orang tua mereka untuk buka bersama. Ini adalah kali pertama keluarga Prasaja menggelar buka bersama. Aku malu, Rah, gak puasa masa ikut buka puasa. Ya gak apa-apa, Kak. Gak puasa juga karena sakit kan? Itu juga saran dokter. Sementara kakak tidak boleh puasa dulu. Ya deh. Kapan sih aku bisa puasa lagi? Rasanya ada yang kurang menjalani Ramadan tapi tidak puasa. Sabar ya, Kak. Nanti kita tanya dokter lagi kalau kontrol. Ya deh. Aras memang belum sepenuhnya sehat. Dia kadang merasa lemas. Seperti sore ini. Mungkin karena kecapean. Kak, besok bantuin dikit aja ya. Aku khawatir sama kakak. Gak apa-apa. Gak usah dipikir, Ra. Sudah siap? Ucapan orang dari teras mengagetkan mereka. Evan, ucap Aras. Ayo berangkat sekarang. Ya Kak Arfan. Naura menggendong Alfa lalu mengambil tas bayi. Biar aku aja yang bawa Indra, kasihan kamu. Ucap Arfan. Oh, iya Kak. Boleh. Arfan lalu pergi sambil membawa tas bayi. Sedangkan Naura dan Aras baru saja keluar rumah lalu mengunci pintunya. Ada apa dengan Kak Arfan? Tumben sumringah dan mau bantuin. Biasanya cuek aja. Habis dapat jatah kali. Makanya happy. Celetuk Aras. Hash! Kakak ini. Masa puasa-puasa dapat jatah? Gak mungkin lah. Semoga aja Kak Arfan memang sudah berubah. Semoga dia bisa lebih menyayangi Teh Rani lagi. Amin, udah kan? Ayo buruan. Nanti Arfan marah. Aras menggenggam tangan Naura lalu menggandengnya sepanjang jalan menuju ke parkiran mobil di ujung gang. Beberapa saat kemudian mobil Arfan sudah sampai di rumah Indra. Ketiganya turun dan di depan sudah ditunggu oleh Indra dan Novia. Assalamualaikum Mama, Papa. Naura mencium punggung tangan mertuanya satu persatu. Waalaikumsalam, anak-anakku. Cucuku. Sini Alfa biar Mama yang gendong. Gimana kabar kalian? Dengar-dengar basrengnya meledak ya penjualannya? Alhamdulillah, Ma, karena doa dari Papa dan Mama juga. Yo ngobrol di dalam. Kita cerita-cerita tentang usaha kalian. Mama ikut senang usaha kalian tambah maju. Di ambang pintu ada seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil. Usaha Aras selalu dibanggakan, sedangkan dia yang bisa jualan tanpa modal sedikit pun tidak pernah dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Diminta keluar kerja. Sambil menunggu buka puasa, keluarga besar Indraguna Prasaja ini bercengkrama dengan saling bercerita tentang kesibukan apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Aras pun bercerita tentang kondisinya dan menceritakan kalau sekarang Naura yang harus kerja keras menggantikannya. Masalah hebat banget kamu, Rah. Ucap Novia setelah mendengar cerita Aras. Alhamdulillah, Ma, ya begitulah namanya rumah tangga. Kalau suami sakit ya istri harus menggantikan perannya. Begitu pula sebaliknya. Susah senang kita tanggung sama-sama. Kamu masih muda tapi pemikiranmu sangat dewasa. Mama sangat bangga sama kamu. Menantu kesayangan Mama. Ucapan tak sengaja dari Novia ini sedikit menusuk hati Rani yang juga menantunya. Teh Rani juga menantu kesayangan Mama kan? Ucap Naura yang peka. Dia tahu perasaan Rani setelah Novia mengatakan itu. Oh jelas Dang. Naura dan Rani semua adalah menantu kesayangan Mama. Gak ada yang lebih berat. Semua sama kesayangan Mama. Ucap Novia. Dia tersenyum pada Rani yang sedang menata gelas untuk minum nanti. Makasih, Ma. Jawab Rani singkat. Dia pun kembali ke dapur lagi setelah itu. Terus kalau kamu sibuk ngurusin basreng yang jagain Alfa siapa, Ra? Tanya Novia lagi.
Kalau lagi belanja ya dititipin sama tetangga yang kerja di rumah, Ma, tapi kemarin aku sudah negosiasi sama toko langganan. Kalau besok pesan minta diantar saja. Dan ternyata kalau belinya banyak bisa diantar. Paling gak mengurangi untuk keluar rumah, Ma. Oh gitu? Alhamdulillah kalau gitu. Semoga Aras cepat pulih biar kalian bisa berusaha bersama. Mama salut sama kalian. Oh ya Kak Arfan dan Terani gimana? Jualan apa sekarang? Aku kok gak dikasih tahu? Tanya Naura. Dia mengalihkan pembicaraan agar seimbang. Dan tidak ada yang merasa iri satu sama lain. Kerjaan gak penting, Rah. Celetuk Arfan yang sedikit kesala karena dari tadi yang dibahas orang tuanya adalah Aras dan Naura. Jangan begitu, Kak. Semua kerjaan itu penting. Apapun itu asal halal. Semua penting. Karena pekerjaan itu adalah ibadah. Apalagi bagi laki-laki. Karena itu memang kewajibannya. Aras malas bicara banyak. Dia hanya mendengarkan perbincangan Naura dan Arfan. Cuma nyari lumut, Ra, gak modal loh. Tapi hasilnya besar. Karena merasa diberi kesempatan, Arfan langsung membanggakan dirinya sendiri. Wah bener juga tuh, Kak. Bagus itu. Jawab Naura. Pinter lo, Fen. Nah gitu, Dang. Gak hanya mancing ngabisin duit dan waktu, tapi juga dari hobi bisa menghasilkan. Gue dukung, Fen. Celetuk Aras. Ya gitulah. Sehari bisa ngantongin 400-500 luas. Tanpa modal. Lah ya bagus tuh. Keren banget. Gak apa-apa yang penting sabar dan telaten aja. Aras berusaha menyemangati Arfan. Karena dia tahu orang seperti Arfan ini harus dijaga moodnya supaya dia tidak kembali ke jalan yang salah. Dengerin tuh, Fen. Ingat nasihat Aras. Sabar dan telaten. Ucap Indra. Ya Dang, Pa, kalau udah tahu hasilnya. Kalau begini terus Rani gak usah kerja. Mendengar namanya disebut oleh suami Mia, Rani pun menoleh. Melihat Arfan. Dia terkejut karena tiba-tiba Arfan menyuruh berhenti kerja. Belum aja kerja sebulan. Udah disuruh berhenti. Jangan Dang. Jangan disuruh berhenti. Bisa gawat nanti. Sela Novia. Kenapa gawat, Ma? Tanya Arfan. Ya nggak apa-apa. Namanya orang jualan kan gak selamanya ramah, Fen. Ada naik turunnya. Kadang ramah, kadang sepi. Salah satu harus ada yang punya penghasilan tetap. Galah. Bisnis lumut ini gak ada naik turun, mah. Selama masih ada orang mancing, selama itu pula lumut laku. Gak mungkin, gak? Arfan masih bersikeras agar Rani keluar kerja. Ya sudah terserah kamu aja, Fen. Kamu kan kepala keluarga. Jadi kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu harus tahu konsekuensinya. Sela Indra. Apa yang dibilang Mama ada benarnya, Fen. Contohnya aku dan Naura. Salah satu dari kami gak ada yang punya penghasilan tetap. Jadi kayak kemarin aku tiba-tiba sakit, gak ada yang nyari nafkah. Tapi untung gak lama. Karena istriku langsung sigap. Turun tangan untuk membuka usaha kami lagi. Ya kalau aku sakit, Rani Dang yang gantiin. Lo tega Rani nyari lumut sendiri? Berendam sama laki-laki lain yang juga nyari lumut. Ucap Aras. Gak juga sih. Tapi mendingan Rani di rumah aja lah. Gak usah kerja. Arfan masih ngeyel. Jangan gitu aku kerja sama orang. Gak bisa seenaknya keluar masuk. Arani akhirnya mendekat dan memberi penjelasan pada Arfan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan maghrib berkumandang. Alhamdulillah, sudah di meja makan semua kan, Ran? Tanya Novia. Sudah, Ma, ayo buka puasa dulu. Ucap Rani. Dia menunggu yang lain ke ruang makan semua. Baru dia menyusul. Assalamualaikum. Aku gak telat kan? Teriak seorang gadis dari luar. Waalaikumsalam, alhamdulillah Adisti sudah pulang. Ucap Novia. Wah, udah pada kumpul semua nih. Aku cuci kaki dulu lah.
Hei, minum dulu, Des. Nanti baru mandi. Kau tegur Novia. Oh ya udah bukakan ya? Ya deh. Mana taku? Tanya Adisti. Udah. Ini minum dulu. Makan kurma dulu nih. Novia mengambil segelas teh hangat untuk Adisti. Alhamdulillah. Aku mandi dulu ya semuanya. Pamit Adisti setelah meneguk teh hangatnya. Pada mau salah dulu? Tanya Novia. Iya ma, aku salah dulu. Aku kan gak puasa. Nanti aja makannya. Ucap Arash. Gak apa-apa, Rash. Namanya juga lagi sakit. Gak apa-apa gak puasa dulu. Kita jamaah aja ya. Biar papa yang ngimamin. Boleh. Keluarga Indra lalu salat maghrib berjamaah lebih dulu. Baru mereka akan makan makanan berat. Setelah salat dan siap untuk makan, Arash tiba-tiba mendapat telepon dari Yos. Sabar ya, Yos. Ucap Arash setelah Yos menceritakan sesuatu padanya. Dan dia mengobrol cukup lama dengan Yos di telepon. Kenapa dengan Yos? Tanya Novia karena penasaran dengan ucapan Arash. Papanya masuk rumah sakit, Ma. Gagal ginjal katanya. Dan sekarang papanya udah 2 kali cuci darah. Yos disuruh pulang. Disuruh rawat papanya. Ya Allah ya Rob, semoga cepat sembuh dah si Pram. Papanya yang suruh dia pulang? Tanya Novia lagi. Nggak Ma, dia disuruh pulang sama Atnya. Yang udah kayak ibunya sendiri. Kalau aku jadi Yos gak mau pulang. Ucap Arfan. Gak gitu juga, Fen. Seburuk-buruknya orang tua, harus tetap kita hargai. Ucap Indra. Aku juga bilang gitu tadi, Pak. Soalnya Yos minta saran harus kesana apa nggak? Secara dia udah ilfil sama papanya. Walau papanya pernah salah, tapi dia harus merawatnya. Ya kan, Pak? Ya, kamu benar. Memaafkan memang sulit tapi lebih mulia. Kayak papa ini udah tua. Mau ngapain lagi nyimpan dendam sama Pram? Walau Pram udah sering bikin keluarga kita kacau. Tapi ya sudah. Kelak dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah dia perbuat. Ucap Indra. Ingatannya kembali ke masa lalu. Masa di mana Pram selalu mengusik ketenangan hidupnya. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu besok harus keluar. Tiba-tiba terdengar suara orang bisik-bisik, mendapat haknya. Meskipun dipaksa oleh Arfan, kali ini Rani tidak mau menurut. Dia memilih untuk bertahan. Bukannya dia pembangkang, tapi karena melihat karakter Arfan yang seperti itu membuat dia harus berpikir ribuan kali untuk melepas pekerjaannya. Saat ini memang ia jualannya laris. Uang juga cukup-cukup untuk makan. Tapi mungkin suatu saat ada surutnya. Dan Rani takut Arfan akan kembali putus asa dan malas bekerja. Insya Allah gak ada surutnya, Wan. Percaya sama aku. Aku mau kamu diam saja di rumah gak usah kerja. Ucap Arfan. Malam harinya sebelum mereka beranjak tidur. Rupanya pembicaraan saat buka puasa tadi masih berlanjut. Maaf banget. Bukannya aku gak nurut. Tapi aku cuma pengen punya penghasilan sendiri. Aku mohon mengerti. Rani memberanikan diri untuk memegang tangan Arfan. Dia ingin Arfan mengerti perasaannya. Ya sudah kalau gitu. Tapi apa gak ada kerjaan lain selain cleaning service? Mau jadi apa sekretaris, staf kantor? Aku ini cuma lulusan SMA lagian gak sulit kok kerjaannya. Aku udah biasa bersih-bersih dan jadi tukang masak dulu di pesantren. Gak masalah kok. Aku cuma gak tega aja bayangin kerjaan kamu, Wan. Khawatir ya? Rani tersenyum. Dia merasa Arfan sudah berubah. Jadi lebih memperhatikan dia sekarang. Ya khawatirlah. Udah yuk tidur. Arfan memeluk Rani lalu merebahkan tubuhnya. Berdekatan seperti ini membuat tubuhnya menghangat. Dan ada sesuatu yang bergejolak. Makasih ya buat tadi. Ucap Arfan setelah mereka bangun tidur. Sama-sama. Ucap Rani sambil tersenyum malu-malu.
Rani langsung turun dari tempat tidur. Lalu mandi meski rasanya masih nyeri. Tapi dia harus segera keluar untuk mempersiapkan sahur bersama Novia. Dia tahu Arfan memperhatikannya. Tapi dia tidak mau membalas karena takut Arfan menginginkannya lagi. Rasanya hari ini dia bahagia sekali. Apa yang selama ini dia tunggu, akhirnya terjadi juga. Dan itu sangat indah. Rani jadi senyum-senyum sendiri mengingat kejadian tadi. Aku harus buru-buru, ucap Rani setelah berganti pakaian. Dengan rambut yang masih basah, dia tutup dengan jilbab. Masih basah itu rambutnya? Masa ditutup? Apa gak bau? Tanya Arfan. Gak apa-apa, aku harus bantu mama siapin makan sahur. Ya sudah, nanti lagi ya. Rani tersenyum malu-malu lalu cepat-cepat keluar dari kamar. Novia mencium aroma sampo saat Rani datang. Meski tertutup jilbab, tapi aroma sampo itu masih bisa sampai di hidungnya. Semoga mama cepat dapat cucu lagi, ucap Novia saat Rani berdiri di sebelahnya. Maksud mama? Tanya Rani bingung. Sepertinya otaknya belum terhubung sampai ke sana. Buat PR aja lah. Gak perlu mama jelasin, ucap Novia sambil tersenyum. Kalau dugaannya benar, dia senang karena dia pikir Arfan sudah berubah. Dan akan menyayangi Rani sepenuh hati. Rani yang masih mengantuk, memilih mengabaikan ucapan mertuanya. Dia lanjut memasak dan menyiapkan minuman hangat untuk sahur. Saat di meja makan, Novia semakin yakin setelah melihat Arfan yang rambutnya juga basah. Dia semakin bahagia. Karena Arfan dan Rani kini sudah terikat dengan sempurna. Setelah semua kejadian kemarin, dia lega sekarang. Mama gak sabar pengen dengar suara bayi di sini deh, ucap Novia. Kenapa, Ma? Alfa mau mama ambil lagi? Tanya Indra. Ya boleh kalau amak bapaknya ngizinin. Du jadi kangen sama Alfa. Tapi bukan Alfa yang mama maksud. Tapi, hehehe. Novia menginjak kaki Indra pelan lalu matanya menunjuk ke arah Arfan dan Rani. Barulah Indra paham yang dimaksud istrinya. Alhamdulillah. Semoga aja gak bikin ulah lagi, ucap Indra. Gadang pa, jangan sujon terus sama anak. Mama sama papa ini ngomongin apa sih? Kau tegur Arfan. Lama-lama dia penasaran dengan perbincangan orang tuanya. Yang ngomongin kamu. Emang kamu gak mau punya anak, Fen? Ucap Novia. Maulah, Ma. Udah mau subuh nih, Ma. Aku harus siap-siap berangkat. Arfan langsung berdiri. Dia lalu mengambil peralatannya. Alhamdulillah anak kita sepertinya sudah berubah ya, Pa. Semoga saja bisa begini terus. Apalah pekerjaannya. Yang penting halal dan dia mau telaten. Ya semoga saja. Gak bosan lagi. Jawab Indra yang sepertinya belum bisa percaya dengan Arfan. Mama, Papa, aku bantuin dulu ya. Pamit Rani. Dia tidak tega melihat Arfan repot sendiri. Ya udah sana. Yang rukun ya. Mama seneng lihat kalian rukun. Gak ada masalah. Ada merasanya, ucap Novia. Rani pun menghampiri Arfan yang sedang bersiap-siap. Laki-laki itu sudah memakai sepatu boot dan membawa jerigen. Sudah ada yang kurang gak? Tanya Rani. Kayaknya gak ada. Oh ya, taskuan. Tolong ambilin di kamar ya. Ya Kak, sebentar. Tunggu ya. Iya. Arfan lalu berpamitan pada kedua orang tuanya sembari menunggu Rani mengambilkan tasnya. Dan beberapa detik kemudian Rani datang membawa tasnya. Makasih ya. Sama-sama, hati-hati ya. Jangan lupa berdoa sebelum nyari lumut. Ya makasih. Udah diingetin. Arfan menyalakan mesin motornya. Ternyata dia melupakan sesuatu. Wan, kamu kerja di mana? Aku lupa. Di PT Sumber Rezeki kenapa sih, ah? Nggak apa-apa. Aku berangkat dulu ya. Oh ya, pulangnya jam berapa?
Jam 4 kenapa sih ah? Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Rani lalu kembali masuk ke dalam. Karena sudah imsak, dia segera meneguk segelas air putih mumpung belum azan subuh. Dia membantu Novia membereskan semua yang ada di atas meja makan. Dia cuci piring dan gelas kotornya. Rasanya hari ini dia semangat sekali. Ternyata bahagianya itu sederhana, yaitu bisa rukun dengan suami. Diberi nafkah lahir dan batin dari suami juga hal yang sangat membahagiakan untuknya. Sore harinya Arfan berniat ingin menjemput Rani. Dia sampai sengaja tidak tidur setelah pulang jualan tadi siang. Karena dia tidak mau kebablasan dan tidak jadi menjemput Rani. Setelah mendapat haknya tadi malam, dia jadi lebih semangat bekerja. Dan kini dia ingin memberi perhatian pada Rani dengan menjemput istrinya pulang kerja. Mau kemana, Vin? Mancing lagi? Tanya Novia. Nggak, Ma, mau jemput Rani. Nah gitu, Dang. Kalau bisa setiap hari seperti itu. Melihat kalian harmonis begini, Mama jadi ikut seneng, Van. Ya udah, aku pergi dulu ya, Ma. Keburu Rani pulang. Aku mau kasih kejutan. Oh gitu? Ya udah, sana buruan. Novia tersenyum-senyum melihat anak laki-lakinya yang mulai berubah. Ikut senang rasanya. Setelah menempuh perjalanan, beberapa saat kemudian, Arfan sampai juga di PT Sumber Rejeki. Dia melihat banyak karyawan yang baru keluar. Dia jadi khawatir kalau Rani sudah pulang. Dia pun mendekati gerbang dan berniat untuk menelpon istrinya itu. Tapi baru saja dia mau mengambil ponsel, Arfan melihat Rani berjalan. Tidak sendiri, tapi bertiga. Yang satu perempuan, dan yang satunya lagi laki-laki. Dan dia sangat mengenalnya. Arfan langsung turun dari motor dan menghampiri Rani. Ran. Panggil Arfan. Rani senang karena suaminya datang menjemput. Oh, rupanya ini yang bikin kamu gak mau keluar kerja. Bagus, Ran. Kirain wanita baik-baik. Ternyata bisa selingkuh juga ya. Sindir Arfan. Biug. Arfan tiba-tiba memukul laki-laki yang ada di sebelah Rani. Jangan. Aku bisa jelasin. Jangan pukul lagi ya. Bukan PIB Anwar. Awalnya Yos diam saja saat Arfan memukul untuk pertama kali. Dia tidak membalas karena ingat sedang berpuasa. Dan juga karena dia tahu mereka sedang di tempat kerjanya. Yang tentu saja dia menjaga diri agar tidak membuat masalah di sana. Wan, lebih baik ajak suamimu pulang sana. Nanti aku akan bantu jelasin kalau dia masih menuduh kita. Ucap Yos pada Rani. Ya bang, maaf ya bang. Rani memegangi tangan Arfan yang masih ingin memukulnya. Lepasin, Wan. Kamu belain dia ya? Suka sama dia? Ucap Arfan dengan penuh emosi. Istighfar, ingat lagi puasa. Kita pulang ya. Aku jelasin di rumah. Malu sama orang-orang ah. Rani masih berusaha menahan Arfan agar kepalan tangan laki-laki itu tidak mendarat lagi di muka Yos. Awas ya Yos. Urusan kita belum selesai. Dan kamu, Wan, mulai hari ini keluar kerja. Gak usah kerja di sini kalau masih ada dia. Arfan lalu pergi setelah dia melihat ada satpam yang sedang menghampirinya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya satpam. Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya salah paham saja. Ucap Yos yang berusaha menyembunyikan fakta karena ingin melindungi Rani. Oh ya sudah. Jangan bikin keributan lagi di sini. Satpam itu pun pergi. Sekarang hanya tinggal Yos sendiri. Dia melihat Rani dan Arfan sudah naik motor. Dia pun akan mencari angkot untuk pulang ke kosan. Sakit juga bekas tonjokan Arfan. Yos meraba pipinya yang masih nyeri. Dia merasa ada yang bergetar di tasnya. Dia melihat bututnya, ternyata bibinya kembali menelpon. Tapi Yos tidak menerima panggilan itu karena masih berada di dalam angkot. Setelah beberapa saat dia tiba di depan gang. Dia turun lalu mencari tempat yang menjual makanan.
Tidak sulit mencari menu buka di daerah ini. Karena sepanjang jalan ada yang jual. Tapi Yos memilih membeli di warteg dekat kosannya. Yos! Panggil seseorang. Rush! Wah, ngabuburit nih! Tanya Yos yang sebelum masuk warteg, melihat Aras sedang berjalan bersama Naura. Tak lupa ada Alfa juga di gendongan Naura. Ya Bang Yos, biar Kak Aras tidak bosan di rumah. Mumpung kerjaan hari ini udah kelar, jadi kita jalan-jalan sebentar. Jawab Naura. Yos, muka lo kenapa? Tanya Aras. Nggak apa-apa. Cuma, habis ditonjok orangnya? Tanya Aras lagi. Kakak lo tuh, Ash. Main bogem aja. Nuduh gue selingkuh sama Rani. Gue beli makan dulu ya buat buka. Nanti gue cerita lagi. Gak usah beli, Yos. Ayo ke rumah gue aja. Tadi dapat kiriman banyak makanan dari nyokap. Yang bener nih. Ya Bang Yos. Dikirimin rendang sama mama. Yang makan kan cuma aku, Bang. Ayo makan di kontrakan kami aja. Itu lukanya juga diobati, Bang. Ucap Naura. Gitu ya? Ya udah deh. Ayo. Makasih ya sebelumnya. Sama-sama. Lumayan ngirit kan? Canda Aras. Lalu mereka berjalan bertiga menuju ke kontrakan Aras dan Naura. Setibanya di rumah Yos langsung cuci kaki dan duduk di ruang tamu. Stok basreng siap kirim sampai hampir memenuhi ruang tamu. Wah, hebat ya kalian. Sekarang basrengnya udah sebanyak ini. Pesanan semua ya, Rush? Tanya Yos. Enggak. Ada yang belum. Tapi ini udah siap kirim. Udah dibungkus bubble wrap semuanya. Jadi tinggal dipacking terus tempel resi kalau ada yang pesen. Wah, calon pengusaha sukses nih. Amin. Minta doanya aja, Yos. Ini semua juga kerja kerasnya Naura. Dia montang-manting sendiri saat aku sakit begini. Dia sendiri yang ngurus semuanya. Super sekali kamu, Ra. Beruntung banget Aras dapetin kamu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Bang. Aku hanya melakukan semampuku aja. Ayo jangan coba-coba godain bini gua ya, Yos. Gua tambahin tonjokan di muka lo. Biar seimbang tuh. Masa kiri don. Ucap Aras sambil tertawa. Enak aja. Gini aja udah cenut-cenut rasanya. Lagian pada kenapa sih nuduh gue yang gagak? Tadi kakak lo, sekarang lo juga. Oh ya gimana ceritanya Arfan bisa nonjol lo? Ampe biru gitu? Rani kan satu kerjaan sama gue, Rush. Tadi emang gak sengaja gue keluarnya barengan sama Rani. Dia juga berdua sama temennya. Ya namanya gue kenal masa gak negur sih. Gue negur terus bareng keluar. Sampai gerbang tiba-tiba ada Arfan. Dia samperin kami, terus main tunjuk aja. Bener-bener tuh si Arfan. Batal dan puasanya. Ucap Naura. Dia lalu mengambil minyak zaitun untuk mengobati memarnya Yos. Ya kali Ra, terlalu cemburuan. Harusnya nanya dulu kek. Jangan main tunjuk aja. Bang, ini dioles minyak zaitun aja bang. Aku cuma punya ini sih. Tapi insya Allah bisa meredakan nyeri. Makasih ya Ra. Yos selalu mengoleskan minyak zaitun ke mukanya yang memar. Maafin kakak gue ya Yos. Dia terlalu cinta sama Rani mungkin. Sampai gelap mata. Dia kan tahu lo suka sama Rani. Malah sekarang satu kerjaan lagi. Gak mikir panjang jadi main tunjuk aja. Gue sih gak mikirin dia sekarang. Yang gue pikirin si Rani. Gue khawatir Arfan gantian ngomelin Rani, Rush. Kasihan kan dia. Padahal kita gak ada hubungan apa-apa. Nanti tabayun aja kak. Jelasin ke Kak Arfan. Ya aku jadi kepikiran sama Teteh. Semoga aja gak kenapa-napa. Padahal kemarin gue kesana kayaknya adem-adem aja Yos. Arfan cerita kalau dia sekarang jualan lumut. Hasilnya besar. Tanpa modal lagi. Tapi sempat nyuruh Rani keluar kerja. Rani gak mau. Ucap Aras. Ya kan jadi dia mikir gara-gara gue. Astagfirullah. Masa iya gue jadi pebinor si Rush? Ya kali mau daftar jadi pebinor. Hehehe.
Gah, ngerusak rumah tangga orang dosa. Gak mau gue. Bentar, Rush. Bibi telepon lagi nih. Ucap Yos. Yos selalu menerima telepon dari bibinya. Dan intinya tetap sama. Yos disuruh pulang menengok papanya. Disuruh pulang? Tanya Aras setelah Yos memutus sambungan telepon dengan bibinya. Iya, Rush. Pulang aja, Yos. Kasian bokap lo. Dia gak butuh gue, Rush. Kalaupun gue disuruh pulang, paling juga buat rawat dia aja. Kalau udah sembuh, gue disuruh pergi lagi. Jangan sujon, Bang. Maaf, aku jadi nimbrung. Barangkali Bang Yos bisa menuntun ayahnya Bang Yos untuk kembali ke jalan yang benar, Bang. Ucap Naura. Aku juga bingung. Itu kan Bibi yang nyuruh. Takutnya bokap gue gak butuh gue, Ra. Sama seperti Yos, Naura juga mendapat telepon dari Novia. Dia segera menerimanya. Ada apa, Ra? Mama kan yang telepon? Tanya Aras. Kak Arfan marah-marah sama Teh Rani. Kita nanti disuruh ke sana, Kak. Disuruh nasehatin Kak Arfan. Malah sempat keluar ucapan talak juga dari mulut Kak Arfan. Kak, gimana ini, Kak? Naura terlihat panik. Dia khawatir dengan keadaan Rani. Astagfirullah. Arfan. Selalu mikirnya pendek. Ya udah, nanti kita ke sana. Ucap Aras. Astagfirullah gara-gara aku ya? Ucap Yos. Keputusan Arfan. Novia menangis melihat Arfan marah-marah pada Rani setelah sampai rumah. Arfan bahkan menuduh Rani berselingkuh di depan Novia dan Indra. Yang lebih parahnya lagi, Arfan kembali mengucapkan perkataan yang bisa mengarah pada talak kinayah lagi dengan mengucapkan kalimat. Pergi sana sama Yos. Kamu mau sama dia kan? Ya udah sana. Nikah sama dia. Ucapan yang bisa disebut talak sendirian. Dan ini seharusnya tidak boleh dilakukan lagi. Padahal Arfan dulu sudah pernah melakukannya. Istighfar, Fen. Istighfar. Jangan begitu. Ucapanmu itu sudah termasuk talak. Novia kembali mengingatkan Arfan. Ya sudah, kalau itu dianggap talak. Pantas saja dia disuruh keluarga mau. Ternyata ada udang di balik batu. Dia ternyata sama Yos ada hubungan. Jangan ngawur kamu, Fen. Kalau nuduh istri berselingkuh, kamu harus hadirkan 3 orang saksi. Yang mau bersaksi kalau benar istrimu berselingkuh. Punya otak tapi gak dipakai, Fen. Begitu ya cara berpikir orang berpendidikan? Indra pun akhirnya membelah. Karena dia sendiri yakin kalau Rani tidak akan melakukan itu. Aku berani, Pak. Aku akan datengin ke tempat kerjanya. Dan aku tanya satu-satu. Kalau Papa dan Mama tahu gimana mesranya mereka tadi saat aku pergoki. Ucap Arfan. Astagfirullah. Ya Allah. Rani hanya bisa pasrah dengan sikap suaminya yang seperti itu. Sungguh ini bukan pernikahan impiannya. Ini sangat menyakitkan. Difitnah oleh suaminya sendiri. Mesra gimana maksud kamu, Fen? Mereka berdua saling melempar senyum dan bercanda. Asal Papa tahu, Yos itu suka sama Rani dari sejak masih di pesantren dulu. Dan sekarang pasti mereka janjian kerja di tempat yang sama. Pantes saja Rani ngebet banget pengen kerja di sana. Ternyata ada Yos di sana. Ma, telepon Arash atau Naura. Biar mereka ke sini. Kita musyawarahkan gimana baiknya. Titah Indra. Gak perlu, Pak. Gak ada yang perlu dimusyawarahkan. Arfan pergi lalu masuk ke kamarnya. Gimana ini, Pak? Kok tambah runyam urusannya? Ucap Novia. Mertua Rani ini memeluk Rani yang juga sedang menangis mendapat perlakuan seperti itu dari suaminya. Sabar ya, Wan. Mama telepon Naura sana. Bagaimana baiknya? Kalau perlu hadirkan Yos juga. Biar semua jelas. Kita pertemukan mereka biar bisa jelasin semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Anakmu yang satu itu benar-benar bikin emosi saja. Indra akhirnya duduk untuk meredam emosinya. Ya, Pak? Novia lalu menghubungi Naura.
dan menceritakan semua yang terjadi. Karena beberapa menit lagi buka puasa, mereka bilang akan ke situ setelah buka puasa dan salat maghrib. Sabar ya, Wan. Nanti Yos juga ke sini. Kalian bisa jelasin semuanya pada Arfan. Sekarang kita buka puasa dulu ya. Ya, Ma, aku ambilin minum dan makanan dulu buat ya. Kasihan dia kalau gak buka. Rane mengusap air matanya. Dia tahu Arfan sedang marah. Tapi saat ini dia masih istrinya Arfan dan masih ada kewajiban untuk melayani. Arash, Naura dan Yos kini sudah berada di ruang tamu rumah Indra. Suasananya jadi serius dan kaku setelah ada kejadian tadi. Novia pun kembali menceritakan apa yang terjadi tadi setelah Arfan menjemput Rani. Arfan benar-benar pengen disambelin mulutnya. Bisa-bisanya nuduh istri selingkuh tapi gak punya bukti. Ucap Aras yang juga ikut kesal. Terus kalimat talak seperti apa yang diucapkan ke Arfan, Ma? Tanya Naura. Bukan jelas bilang talak sih. Tapi bilang pergi sana. Nikah sana sama Yos kalau kamu suka sama dia. Begitu Ra, kan setahu Mama itu kayak talak sendirian kan? Ya Ma, talak kinayah. Makanya jadi laki-laki gak boleh sembarangan ngomong. Karena ucapan talak dari mulutnya itu sah. Jika benar ada niat untuk ke arah sana. Jatuh talak berapa kalau begitu Ra? 1, Ma. Jawab Naura. Tapi dulu pernah bilang begitu juga sebelum aku pindah ke pesantren Ra. Ucap Rani. Jadi ini udah yang kedua kali dia ngomong begini teh? Ya Ra, tapi terus dia cabut katanya gak ada niat untuk cerain aku. Ra, tapi yang tadi kayaknya emang niat bilangnya. Astagfirullah. Sabar ya teh. Sudahlah kalau begini mending cerai saja. Nanti Mama dan Papa akan bantu kamu, Wan. Maafin kami ya. Ucap Indra. Pa, kalau bisa jangan cerai dang Pa. Ucap Novia yang masih belum rela jika Arfan dan Rani bercerai. Jangan egois Ma, Mama lihat sendiri kan Arfan seperti apa. Itu sama aja nyiksa Rani. Dia juga berhak bahagia. Meski Arfan anak kita, tetap gak boleh dibelah kalau memang salah. Rani ini gak punya orang tua. Ucap Indra. Kali ini dia memang harus tegas pada Arfan. Om, maafkan saya. Gara-gara saya rumah tangga Rani dan Arfan jadi begini. Tapi sumpah demi Allah, saya dan Rani tidak pernah berselingkuh. Kami juga tidak sengaja kerja di tempat yang sama. Nanti kamu bisa jelasin ke Arfan. Papa akan panggil dia. Keburu Isya ini. Indra lalu masuk. Dia akan ke kamar Arfan dan menyuruhnya keluar. Arfan akhirnya keluar setelah dipaksa oleh Indra. Dan dia masih mau memukul setelah tahu Yos ada di sana juga. Hei! Sembarangan aja pukul orang. Kamu itu udah dewasa, Fen. Mikir pakai otak. Kau tegur Indra. Indra langsung menarik dan memelintir tangan Arfan saking kesalnya. Au! Sakit, Pa, lepasin. Si Brengska itu harus dipukul lagi. Ucap Arfan. Fen, sumpah demi Allah aku berani. Aku gak pernah selingkuh sama istrimu. Kamu harus percaya sama kami. Ucap Yos. Gak usah bawa nama Allah, Yos. Kamu gak takut Allah marah kalau kamu sampai berbohong? Apa? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalian tertawa lepas saat mau keluar dari gerbang. Akrab banget. Padahal Rani tidak pernah seperti itu sama aku. Ketawa lepas gimana sih maksudmu, Fen? Aku ketemu sama Rani masa iya gak disapa? Padahal kenal. Cuma karena dasar itu, kamu tega menalak istrimu. Yos akhirnya geram juga dengan sikap Arfan. Sebenarnya dia juga ingin menonjok Arfan agar laki-laki itu sadar. Tapi tetap dia tahan. Halah maling mana ada yang mau ngaku? Ucap Arfan. Kesambet setan mana sih lo, Fen? Pikirannya cetek banget. Aras akhirnya menimpali juga. Ikut kesal dengan sikap Arfan. Udah gini aja. Kamu nuduh Rani dan Yos selingkuh kan? Cari 3 orang saksi. Dan sekarang Papa tanya.
Kamu serius mau menceraikan Rani kali ini? Tanya Indra. Dia harus memastikan nasib Rani ke depannya. Iya, aku yakin. Aku akan cari 3 orang saksi untuk para pengkhianat ini. Arfan menunjuk Rani dan Yos. Ya sudah, kali ini kamu dengan penuh kesadaran sudah menalak istrimu. Jatuh talak 1 ya. Karena yang sebelumnya kata Rani kamu gak sengaja. Maka yang dihitung yang sekarang. Bener kan, Ra? Tanya Indra. Iya, Pak, tapi kalau mau lebih jelas bisa tanya ke pakarnya. Maaf nih ada tambahan, tapi maaf ini penting sih untuk ditanyakan. Naura terlihat sungkan menanyakan hal itu. Yara, silakan. Kalian sudah berhubungan sebelumnya? Tanya Naura. Rani mengangguk. Sedangkan Arfan tampak tak peduli. Berarti ada masa idah. Kita pastikan apa Rani hamil atau tidak. Dalam masa itu ada kesempatan kalian untuk rujuk atau tidak. Mengerti kan ke Arfan? Tanya Naura. Arfan hanya mengangguk sambil melirik ke arah istrinya dan Yos. Dia masih terlihat emosi sekarang.